Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang telah kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah pembacaan tata tertib sekaligus pengarahan dari Dewan Juri. Dilanjutkan dengan presentasi karya siswa. Selanjutnya pengumuman sekaligus penyerahan piagam penghargaan, dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara Lomba Junior Film Indie tingkat SD atau MI ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah. Al-Fatihah panjang, Mbak, Dek. Basmalah, Dek. Acara yang selanjutnya adalah pembacaan tata tertib. Dalam perlombaan kali ini ada tata tertibnya, yaitu 1. Peserta wajib hadir di lokasi lomba selambat-lambatnya 10 menit sebelum perlombaan dimulai. 2. Acara yang ketiga yaitu pengumuman sekaligus pengarahan dari juri. Adik-adik gimana sekarang? Sudah deg-degan atau gimana? Biasa aja? Ya, deg-degan. Udah deg-degan. Oke, mohon perhatiannya ya. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman sekaligus pengarahan dari Dewan Juri yang terhormat. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu, saya mewakili juri untuk lomba junior film ini. Dari total film yang masuk, ada beberapa film yang nampaknya gagal upload. Ada yang gagal upload, artinya kami tidak menerima semua film dari panitia. Dari semua film yang masuk, ada lebih dari 20 film. Kemudian sebelum hari ini, kami sudah melakukan seleksi untuk masuk ke 15 besar. Untuk masuk ke 15 besar, banyak pertimbangan. Ada aspek-aspek teknis yang sudah disampaikan di website juga. Originalitas, kesesuaian tema, kemudian estetika, dan juga acting. Kami rangkum semuanya dengan presentase yang berbeda-beda, dan kami sudah mendapatkan 15 film yang masuk dalam nominasi 15 besar. Saya akan menyebutkan 15 besar ini dengan judul filmnya. Yang saya sebutkan ini bukan hanya urutan 15 besar ya, bukan urutan dari emas sampai juara. Yang pertama, Bank Sampah. Bank Sampah. Alhamdulillah. SD 14, Bank Sampah. Bank Sampah SD 14. Yang kedua, Dino Kecil. Kemudian, Meraih Mimpi. Selanjutnya ada Balwosi. Selanjutnya Now. Kreativitas tiada batas. Merah bukan marah. Bersama kita hebat. Harana. Kita ada. Tidak ada. Penginjak Fajar. 4. Aku dan teknologi. Kebohongan seorang ibu. Dan yang terakhir, semangat. Ya. Aduh. Udah
Udah masuk berarti. Dan dia tidak masuk dalam 15 besar. Kalau boleh saya sampaikan, salah satu faktor-faktornya adalah yang utamanya over durasi, karena ketentuannya adalah maksimal 5 menit. Dan Gitu, Li. film-film yang lebih dari 5 menit sudah jelas dari panitia tidak masuk ke dalam penyaringan yang kami terima. Gitu loh, dan satu dikit. Kemudian menggunakan lagu-lagu yang tidak free copyright. Free copyright, lagu-lagu yang free copyright banyak sekali di YouTube dan bisa dipergunakan sebetulnya. Tapi ada beberapa yang menggunakan lagu seperti ada yang lagunya Gigi, Coklat juga, dan itu jadi dipertimbangkan bahwa itu tidak masuk dalam kategori originalitas karena menggunakan hak cipta orang lain. Dan mungkin sekedar saran karena ini ada pengarahan dari junior, mungkin bagi semuanya yang di sini yang belum lolos maupun yang sudah lolos, untuk kedepannya misal membuat film atau materi audiovisual harus diperhatikan dari awal proses pembuatan sampai proses editing. Ada yang filmnya bagus, konsepnya bagus, tapi nampaknya di kualitas rendernya menurun. Misalnya saat menggunakan kamera digital SLR atau mirrorless sudah bagus formatnya, aspek rasionya 16:9 atau Full HD, Full High Definition, tapi ternyata waktu rendernya turun jadi PAL DV. Sudah jelas itu tidak sesuai dengan format awal, dan itu akan menurunkan kualitas. Ada juga yang menggunakan, kalau PAL DV misalnya di format 16:9 itu jatuhnya akan ada garis hitam di atas dan bawah sehingga formatnya jadi 4:3 seperti kita kalau nonton TV zaman dulu, standar definition. Itu akan menurunkan kualitas. Lalu pemilihan yang lain berdasarkan exposure. Jadi exposure juga kami perhatikan secara teknis dalam penyeleksian. Sama kayak tadi, konsepnya bagus, ceritanya bagus, jalan cerita bagus, namun tidak memperhatikan exposure. Banyak backlight, banyak sekali backlight atau cahaya yang terlalu terang di bagian belakang objek, sehingga mengurangi estetika. Sayang sekali gitu kan. Yang lain ada kualitas audio juga. Kualitas audio ada yang melakukan teknik dubbing karena mungkin waktu proses pengambilan gambar tidak menggunakan perangkat audio yang bagus sehingga suaranya kurang bagus, melakukan dubbing. Nah, dubbing ini kurang pas gitu, kurang pas. Dan sebaiknya saat melakukan dubbing, cara paling gampang adalah melakukan dubbing dengan melihat tayangan itu. Dilakukan berulang-ulang sampai itu pas. Nah, nanti kalau kurang sempurna tinggal menggeser sedikit di timeline di editing. Kualitas audio harus diperhatikan, kualitas gambar harus diperhatikan. Dan kalau misalnya ada menggunakan lebih dari satu jenis kamera, harus disamakan. Sama-sama menggunakan kamera digital SLR, beda merek misalnya. Ya sudah, saat pengambilan gambar, warnanya disamakan dulu. Warnanya, exposure-nya disamakan, sehingga waktu proses editing tidak terlalu sulit untuk menyamakan warna. Karena kalau dalam satu film, kemudian beragam warna, juga akan mengurangi estetika, kecuali memang konsep seperti flashback atau membayangkan masa lalu atau membayangkan masa depan, diberi efek-efek pencahayaan yang beda. Itu proses editing, bukan mentahannya. Jadi mengambil gambar, kalau layaknya kopi, kita harus punya bahan atau belanja bahan-bahan masakan itu yang terbaik, sehingga saat kita mengolah menjadi makanan, jenis masakan apapun akan enak. Dalam audiovisual, pengambilan gambar saat mentahnya sebagus mungkin, sehingga saat proses editing mau dirubah warnanya, mau dikasih slow motion atau high speed, itu akan lebih bagus hasilnya. Kira-kira begitu. Dan mungkin ke depan kalau berlomba lagi lebih memperhatikan aspek teknis yang sebagai persyaratan. Misalnya Full HD 1920x1080 harus dipenuhi dulu. Berapa frame per second harus dipenuhi dulu, karena itu akan
Kalau itu tidak dipenuhi, bisa jadi didiskualifikasi atau mendapatkan pengurangan nilai yang cukup banyak. Sayang sekali saat konsepnya bagus, alur cerita bagus, tapi tidak memperhatikan detail-detail yang ada pada juknis. Sekian dari saya, mewakili juri film ini, dan selamat kepada 15 nominator. Kita tunggu untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.